Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Statistika Psikologi dengan materi analisis deskriptif, kemudian korelasi dan regresi sederhana serta berganda, lalu uji normalitas, uji Pilot Sample T-test, dan yang terakhir adalah uji asumsi menggunakan metode multikolinearitas, menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niswah Naila Nafisa dengan NIM akhir 8. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SPSS dengan materi analisis deskriptif. Sebelumnya, saya akan mengenalkan aplikasi deskriptif. Aplikasi analisis deskriptif itu digunakan untuk mendeskripsikan data yang kita miliki. Di sini saya akan menjelaskan analisis deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum masuk aplikasinya, saya akan mengenalkan apa itu analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu digunakan untuk mendeskripsikan data yang kita miliki. Di sini saya sudah memiliki 100 data. Langsung saja ke cara penggunaan aplikasi SPSS-nya. Sebelum masuk pada aplikasi ini, sebaiknya teman-teman membuat data. Kelompok kami menggunakan sampel tes kuesioner dengan variabel X1 adalah berat badan, X2 adalah tinggi badan, dan variabel Y adalah ukuran sepatu. Kita menyiapkan data untuk menggunakan aplikasi SPSS ini, teman-teman bisa langsung membukanya dan memasukkan data tersebut pada aplikasi ini. Klik File, lalu Open, Data, lalu ganti file of type ini menjadi Excel. Kita masukkan data tadi, klik Open, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti status ya. Lalu untuk variabel view, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan analisis deskriptif, kita bisa klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, dan Descriptives. Kita klik bagian ini. Lalu masukkan semua variabel kepada kolom yang ini. Kita blok semua. Lalu klik Options. Klik mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan variabel list. Lalu klik Continue. Kemudian bisa diklik OK. Nah, setelah kita melakukan analisis deskriptif, maka tampilannya akan seperti ini. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah yang pertama variabel berat badan atau X1 dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum adalah 28, maksimum 134, dan standar deviasi adalah 16,348. Lalu untuk yang kedua variabel tinggi badan atau variabel X2, di sini nilai minimumnya adalah 55, maksimum 185, standar deviasinya 15,275. Lalu yang ketiga adalah variabel Y, yaitu ukuran sepatu. Minimumnya adalah 26, maksimum adalah 50, dan standar deviasi nilainya adalah 3,125. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Muji Rahayu dengan NIM 212030
100, dan 102. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan kesimpulan dari regresi dan korelasi sederhana. Yang pertama, kita menginput data terlebih dahulu, dan untuk mendefinisikan data tersebut, kita berada dalam kolom variabel view. Sini. Lalu kita masukkan variabel X dan Y. Kemudian di data view tersebut, kita memasukkan datanya, dan langkah berikutnya adalah analis regression linear. Kita mengklik analis, kemudian di analis tersebut kita akan melakukan analisis. Lalu kita klik regression dan linear. Langkah yang ketiga yaitu masukkan variabel tinggi badan dan berat badan ke kotak independen S. Lalu masukkan variabel ukuran sepatu ke kotak dependen. Selanjutnya klik tombol statistik. Langkah yang keempat, berikan tanda centang pada part and particle correlation. Di part and particle correlation ini, kita dapat melihat uji korelasinya. Misalnya, data mendekati 1, berarti hubungannya sangat kuat. Lalu, ada data yang mendekati 0, hubungan tersebut akan sangat tidak kuat. Dan Durbin Watson. Di Durbin Watson ini, kita dapat melihat uji asumsi untuk korelasi. Selanjutnya, klik tombol continue, lalu pada kotak sebelumnya kita klik tombol Plato. Langkah yang terakhir, langkah yang pertama, langkah yang kelima, masukkan spreadsheet ke kotak Y dan spread ke kotak X. Kemudian kita centang pada normal probability, plot, and historis. Selanjutnya kita klik tombol continue, lalu OK. Dan langkah yang terakhir, nanti keluar Windows output. Kemudian ini hasilnya. Kesimpulan yang saya dapat, di uji normalitas ini sebagai dasar pengambilan keputusan jikalau titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Lalu untuk uji autokorelasi. Di mana uji autokorelasi Durbin Watson ini kita ketahui dulu N, K, DL. Kita dapat melihat tabel, lalu kita bikin garis atau skala, lalu kita lihat di manakah posisi Durbin Watson tersebut. Untuk heterokedastisitas, yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, semisal bergelombang, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua,
Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk interpretasi ini, di koefisien ini, signifikannya sudah normal karena sudah di bawah 0,05. Dan di sini mendekati 1, berarti hubungannya di sini sudah sangat kuat. Lalu untuk model summary sendiri, model summary ini kita untuk melihat apakah penelitian kita ini variabel yang kita masukkan modelnya sudah baik atau belum. Kita bisa melihat dari R sini. Dari R. Di model summary ini modelnya sudah sangat baik karena di R tersebut nilainya 659. Baiklah, perkenalkan nama saya Sapna Fitasari dengan NIM belakang 98. Eh, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang korelasi dan regresi berganda. Langsung saja kita masuk ke materinya mengenai analisis regresi berganda terlebih dahulu. Pengertian analisis regresi berganda ini adalah bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Nah, di sini semua data sudah terinput. Kemudian saya mempunyai 100 sampel yang saya gunakan untuk uji regresi berganda. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis data. Kemudian kita blok semua data terlebih dahulu. Dari angka 1 sampai 100. Kita klik copy. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, ini stop share, naik. Ya, stop share. Terus masuk ke yang ini. Itu langsung hasil. Iya. Nah, kemudian kita sudah masuk pada analisis yang sudah kita masukkan tadi, bahwa di sini terdapat 3 hipotesis yang dapat kita simpulkan bersama. Nah, ketika langkah-langkah yang pertama tadi kita sudah blok semua data, kemudian kita copy paste di aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya tersebut adalah mengklik icon analyze, kemudian pilih regression dan kemudian klik icon analyze. Kemudian data yang akan kita masukkan akan berubah tampilannya seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya hipotesis yang pertama itu berada pada kolom coefficient. Ini dapat kita lihat bahwa diketahui nilai sig ini untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 3.000
41 dan nilai T hitung sebesar 7.986 dan diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis 1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut pada hipotesis kedua. Diketahui nilai Zik untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0 kurang dari 0,01 dan nilai T hitungnya 6.784 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian kita lanjut pada hipotesis yang ketiga, terdapat pada tabel model summary. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R. Di sini terdapat R dan R square. R square-nya sebesar 434. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, korelasi berganda. Nah, pengertian dari korelasi berganda ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap dua atau lebih variabel bebas. X terhadap variabel terikat Y. Kemudian sampel yang sudah kita masukkan tadi bisa kita jelaskan di sini. Kemudian untuk melihat keeratannya, variabel tersebut adalah dengan cara melihat R square atau R. Di sini terdapat 2 R. Nah, nilainya berapa? R yang pertama adalah 659, kemudian R square-nya 434. Nah, kesimpulannya ada 3 kesimpulan yang dapat kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua adalah R hitung lebih dari R tabel sama dengan berhubungan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak berhubungan. Mungkin itu dari saya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Danendra Putra Hantoro dengan NIM akhir 75. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas sendiri yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data. Apakah berdistribusi normal ataukah tidak? Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan distribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Di sini saya akan memberikan contoh data dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Setelah mendapatkan data dari Excel, disalin di SPSS, lalu kita pencet Analyze, lalu ke Regression. Setelah Regression, pilih linear, lalu masukkan berat badan ke independen, lalu tinggi badan ke independen, ukuran sepatu dimasukkan ke dependen. Lalu kita pilih, lalu residualnya kita
checklist unstandardized. Kita continue. Setelah itu kita OK. Setelah itu muncul res underscore 1. Setelah itu kita lakukan analis. Lalu kita ke non-parametric test. Lalu legasi dialog. Lalu ke one sample KS. KS itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita masukkan star result residual ke tes variabel. Lalu tes distribusinya kita checklist normal. Lalu kita ketik OK. Setelah itu muncul sampel Kolmogorov-Smirnov test, di mana hasilnya yaitu 0,01, di mana berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi yaitu 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual distribusi tidak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niswah Naila Nafisa dengan NIM akhir 82. Di sini saya akan menjelaskan materi uji pilot sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji pilot sample t-test. Pilot sample t-test adalah uji beda dua sampel berpasangan. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan berbeda atau interval dengan waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan 0,05 atau alfa sama dengan 5% antar variabel independen dengan variabel dependen. Dasar pengambilan putusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol pada uji ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan tidak terdapat perbedaan. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak dan terdapat perbedaan. Kegunaan pilot sample t-test ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Baik, langsung saja di sini saya sudah memiliki dua variabel, variabel X1 dan variabel X2. Kita bisa langsung membuka aplikasinya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik bagian variabel view pojok kiri bawah sebelah kanan, lalu masukkan nama variabel tadi. Karena variabel saya tadi adalah namanya berat badan dan juga tinggi badan, di sini saya akan menuliskan TK, kemudian satunya adalah TB, TK, lalu untuk label ukuran badan, ini juga sama seperti yang di atas. Setelah itu kita bisa klik data view, akan muncul BB dan TB. Setelah kita menuliskan label ukuran badan ini, kita bisa langsung ke data view, maka tampilan akan seperti ini. Lalu bisa langsung memasukkan data tadi, bisa kita copy paste. Data ini kita copy dulu. Copy, lalu paste pada aplikasi SPSS. Nah, maka akan muncul seperti ini.
Langsung saja ke langkah-langkahnya, kita klik Analyze, lalu Compare Means and Proportions, Paired Sample T-Test. Kita masukkan ukuran badan ini pada variabel 1 dan tinggi badan pada variabel 2. Kita confidence interval, kita sepakati adalah 95%, klik continue, lalu OK. Maka tampilannya adalah seperti ini. Yang akan kita analisis adalah yang bagian ini. Output pada hasilnya adalah ada 4 output. Output pertama ini diperlihatkan hasil ringkasan dari statistik deskriptif dari kedua sampel. Lalu yang bagian kedua adalah hasil korelasi yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara kedua data atau variabel, yaitu berat badan dan tinggi badan. Di sini nilai signifikannya adalah kurang dari 0,01, sebagaimana data pengambilan putusan tadi yang sudah saya bacakan. Apabila jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 atau hipotesis 0 ditolak dan terdapat perbedaan. Karena signifikannya adalah kurang dari 0,001, dan nilai ini merupakan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis 0 ditolak dan terdapat perbedaan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan analisis data dari uji multikoliniaritas dengan tujuan untuk mengetahui model regresi terdapat relasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikoliniaritas yaitu menggunakan metode tolerance dan VIF. Langkah-langkah yang pertama yaitu pergi ke menu analyze, kemudian regression, pilih linear. Akhirnya lewat BI naik. Pakai Ukuran sepatu ini dimasukkan ke dependen dan berat badan, tinggi badan dimasukkan ke independen. Kemudian pilih statistik, hilangkan model estimate dan model fit. Tentang collinearity diagnostik, selanjutnya pilih continue dan pilih OK. Sini kita harus mengetahui pengujian uji multikoliniaritas menggunakan metode toleran dan VIF, di mana jika nilai toleran lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Yang kedua, jika nilai toleran kurang dari 0,100 dan VIF lebih dari 10, maka terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, di sini nilainya 0,99 dan VIF-nya 1,001. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas.